hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha pengasih tanpa pilih kasih, Zat yang maha penyayang tanpa pandang sayang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panutan dan suri tauladan sepanjang zaman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai untuk kultum pada kesempatan hari ini, izinkan saya berpantun. 2025 telah usai tak terasa. 2026 mari kita sambut dengan gembira. Saya Nur Masito dari kelas 2025I yang luar biasa ingin menyampaikan kultum. Mari kita simak dengan seksama. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan tutur kata yang benar. Dari ayat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak meninggalkan anak-anak kita dengan kondisi yang lemah. Lemah di sini artinya apa? Lemah di sini artinya lemah secara fisik, mental, atau secara kesejahteraan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pendidikan yang seperti apa yang harusnya kita berikan kepada anak-anak kita? Ada 3 pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah pendidikan spiritual, yang kedua pendidikan emosional, dan yang ketiga pendidikan intelektual. Pendidikan spiritual, apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita untuk mereka mendapatkan pendidikan spiritual? Pendidikan spiritual yaitu penanaman akidah yang sedalam-dalamnya sejak usia mereka dini. Kita harus memperkenalkan siapakah Tuhan mereka dan kenapa mereka diciptakan dengan cara yang sederhana, mulai dari sejak dini. Seperti pada kenyataan hidup sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang secara pendidikan itu tinggi, secara kesuksesannya mereka sukses, mendapatkan gelar yang tinggi, doktor, profesor, tapi justru dalam spiritualnya mereka tidak melakukan sholat, mereka tidak mendirikan sholat, bahkan mereka tidak mengerti cara membaca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sebab itu, berikanlah mereka pendidikan yang sebaik-baiknya. Ajarkan mereka cara membaca Al-Quran, cara mendirikan sholat. Seperti Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Artinya, orang-orang yang terbaik di antaramu yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW saja menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran, menyuruh kita untuk mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Dalam hadis lain,
Rasulullah bersabda yang artinya, suruhlah anak-anak kita untuk mengerjakan sholat di usia yang paling dini. Di usia 6 tahun kita harus sudah menyuruh anak kita untuk mengerjakan sholat. Dan di usia 7 tahun jika tidak melakukannya, maka kita boleh memukulnya dengan pukulan yang sewajarnya. Dari situ pentingnya untuk mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran adalah sesuatu yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pendidikan yang kedua yaitu pendidikan karakter dan emosional. Seperti kita jumpai pada saat ini, banyak sekali anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya, anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, anak-anak yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih rendah usianya, tidak mempunyai kepedulian sosial, rapuh secara emosional. Oleh sebab itu, pendidikan karakter emosional sangatlah penting kita tanamkan, kita ajarkan mulai sejak dini kepada anak-anak kita, agar kelak mereka mempunyai attitude yang baik, sopan santun yang bagus, dan akhlakul karimah. Selanjutnya, pendidikan yang ketiga adalah pendidikan intelektual. Seperti yang kita tahu, pada saat ini pendidikan teknologi, pendidikan intelektual sangat-sangatlah dibutuhkan di era sekarang ini. Kita tidak bisa pungkiri, di zaman sekarang perkembangan teknologi sangatlah cepat kita rasakan. Jadi, jika kita tidak membekali anak-anak kita dengan pendidikan intelektual, maka anak-anak kita kelak akan tertinggal, akan ketinggalan secara peradaban. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan secara seimbang, baik itu pendidikan spiritual, pendidikan karakter emosional, dan pendidikan intelektual. Oleh sebab itu, hendaklah kita sebagai orang tua bekerja sama, berkolaborasi, bersama-sama membersamai perkembangan anak-anak kita demi kesuksesan di masa depannya. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja, lepas tangan begitu saja, lalu mengharap kesuksesan ada kepada anak-anak kita. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.